Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenty Christine Astuti selaku Kepala Sekolah PAUD TP Anggrek. Inilah profil sekolah kami. Tujuan dari berdirinya PAUD TP Anggrek membangun dan mengembangkan kecerdasan peserta didik baik intelektual, spiritual, sosial, dan emosional sesuai dengan tingkat perkembangannya. PAUD TP Anggrek terletak di Jalan Raya Kuripan, Dusun Kerajaan, RT 6, RW 1, Desa Kedawung, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Adapun visi dan misi dari PAUD TP Anggrek. Visi: mewujudkan anak usia dini yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, jujur, bertanggung jawab, kreatif, percaya diri, dan cinta tanah air menuju terbentuknya insan Indonesia cerdas. Misi: 1. Mempunyai kepercayaan dan taat beribadah. 2. Menjadikan anak didik kreatif dan mandiri. 3. Menciptakan suasana yang menyenangkan. 4. Membiasakan anak bertutur kata sopan dan berperilaku baik. Kali ini saya akan menjelaskan cara dan keberhasilan saya dalam mencegah dan mengatasi adanya kasus perundungan atau bullying yang terjadi pada lembaga saya. Perundungan atau bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Perundungan atau bullying dapat berupa perilaku verbal atau fisik yang ditujukan untuk mengganggu orang lain yang lebih lemah. Faktor penyebab terjadinya perundungan atau bullying pada anak usia dini yaitu masalah fisik, ekonomi, budaya, keterampilan sosial, dan kepandaian. Pada umumnya, perilaku perundungan atau bullying yang sering terjadi pada anak usia dini adalah mengejek, suka memukul, suka berkata kasar terhadap teman, tidak menaati peraturan kelas, tidak sabar menunggu giliran, merusak mainan milik temannya, mencubit, menjulurkan lidah, memberi panggilan nama, dan mendiamkan teman yang lain. Tidak menutup kemungkinan perundungan atau pembulian ini terjadi disebabkan oleh kemajuan teknologi yang sangat pesat. Salah satunya yaitu menanamkan karakter pada anak. Ketika karakter ini telah terbentuk sedari kecil, maka kemungkinan untuk mendapatkan tindakan perundungan atau bullying akan semakin kecil. Awalnya, di lembaga kami sering sekali terjadi perundungan atau pembulian. Mereka dengan seenak hati membuli sesama temannya. Hal yang pertama dan yang paling utama yaitu menanamkan karakter pada anak. Hal ini dikarenakan biasanya anak objek bullying cenderung mempunyai karakter yang pemalu, tertutup, dan kurang pandai dalam bergaul. Maka, kami mengajarkan cara bersosialisasi kepada anak agar mereka dapat bergaul dan beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru. Pada era digital seperti sekarang, tak jarang anak usia dini sudah lihai dan terbiasa dalam menggunakan gadget. Seringkali mereka menonton tayangan yang mengandung unsur perundungan atau bullying di dalamnya. Dan dari situlah mereka melihat, kemudian meniru, hingga pada akhirnya mereka mempraktekkan itu semua terhadap teman-temannya. Langkah yang kedua yaitu ajarkan sikap terbuka terhadap anak.
Biasanya, para korban perundungan cenderung tidak berani dalam mengatakan yang sebenarnya ketika ia telah mengalami perundungan baik secara fisik maupun secara verbal. Mereka biasanya cenderung untuk memendamnya sendiri hingga beresiko mengalami depresi. Sangat penting untuk mengajarkan sikap terbuka terhadap anak sejak dini. Tekankan padanya bahwa sikap terbuka akan membuat anak mendapatkan dukungan secara penuh dari orang tua dan juga guru, sehingga anak tidak perlu khawatir dengan dampak perundungan yang terjadi. Langkah yang ketiga yaitu menjalin persahabatan. Terkadang, perilaku perundungan pada anak usia dini dapat terjadi karena mereka kurang memahami cara berteman atau menjalin hubungan pertemanan yang lebih intens. Dalam hal ini, kami mengajarkan kepada anak mengenai strategi dalam bersosialisasi dan menjalin persahabatan dengan anak sebayanya. Ketika anak memiliki intensitas dan koneksi yang kuat dalam pertemanannya, maka potensi perundungan yang terjadi dapat ditekan. Bahkan ketika tindak perundungan terjadi, tentunya anak akan mendapatkan dukungan lebih. Yang keempat yaitu mengajarkan anak untuk menjaga diri. Kita harus memastikan agar anak dapat menjaga dirinya sendiri, terutama ketika ia sedang bergaul dengan teman-temannya. Ketika anak telah dapat menjaga dirinya sendiri, maka kita tidak perlu terlalu merasa khawatir ketika anak sedang berada di luar jangkauan. Hal ini dikarenakan kebiasaan anak dalam menjaga diri dengan baik dapat menjadi cerminan atau respon yang akan ia lakukan ketika mendapat perilaku perundungan atau bullying. Dan itulah cara saya dalam mengatasi dan mencegah terjadinya tindakan perundungan atau bullying yang terjadi pada anak usia dini di lembaga saya. Dan itulah tadi cara saya dan keberhasilan saya untuk mencegah dan mengatasi adanya kasus perundungan atau bullying yang terjadi pada lembaga saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.